Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bunda Desi untuk pelajaran geografi. Pelajaran geografi hari ini kita akan membahas tentang litosfer. Untuk materi litosfer ini akan dipresentasikan oleh Anissa. Dan siswa yang lainnya silakan memahami, memperhatikan, dan mendengarkan. Setelah presentasi, kita akan mengadakan tanya jawab, mereview materi litosfer. Terima kasih, silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan litosfer dan batuan penyusunnya. Yang pertama, apa itu litosfer? Litosfer ialah kulit terluar dari planet berbatu. Litosfer berasal dari kata litos berarti batu dan sfer atau sphaira berarti bulatan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan sekitar 1.200 km. Lapisan ini dipecah menjadi bagian yang bergerak terus-menerus dan bertanggung jawab untuk aktivitas geologi bumi. Lapisan litosfer dibagi jadi dua bagian utama. Yang pertama ada lempeng samudra atau bisa juga disebut dengan sima, dan lempeng benua atau bisa juga disebut dengan sial. Lapisan sima atau lapisan silesium magnesium adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dengan logam silesium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai beberapa jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan juga batuan basal. Lapisan ini bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata dari 5 hingga 15 km. Kemudian yang kedua ada lempeng benua atau lapisan sial. Lapisan sial adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas silesium dan aluminium. Pada lapisan ini terbentuk dari berbagai batuan, antara lain batuan sedimen, batuan granit, batuan andesit, dan batuan metamorf. Lapisan ini memiliki ketebalan rata-rata 20 hingga 80 km. Berikut gambar litosfer. Litosfer ditopang oleh atenosfer yang merupakan bagian yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas litosfer dan atenosfer sendiri dibedakan dalam hal responnya terhadap tegangan. Litosfer tetap padat dalam menyela waktu geologi yang relatif lama dan berubah-ubah secara elastis karena retakan-retakan. Sedangkan untuk atenosfer berubah seperti cairan kental. Litosfer ini terpecah-pecah menjadi beberapa lempeng yang mengakibatkan terjadinya gerakan benua akibat adanya konveksi yang terjadi di dalam atenosfer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batuan yang ada di dalam litosfer. Batuan merupakan benda alam yang menjadi penyusun utama di muka bumi ini. Pada umumnya, batuan merupakan campuran mineral yang bergabung secara fisik antara satu mineral dan mineral lainnya. Beberapa batuan tersusun atas mineral saja. Dari beberapa mineral disusun oleh gabungan mineral yang berasal dari bahan-bahan organik dan bahan-bahan vulkanik. Berdasarkan prosesnya, batuan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan ada atau tanpa proses kristalisasi. Sifat utama batuan beku adalah kristalin, baik dari kristal itu sendiri maupun dari gelasan yang mengkristal. Ciri-ciri batuan beku adalah yang pertama, homogen dan kompak. Yang kedua, tidak dapat pelapisan. Yang ketiga, tidak mengandung fosil. Yang keempat, berstruktur kristalis atau tersusun atas kristal dan amorf. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan sedimen terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi. Materi hasil erosi terdiri atas berbagai jenis partikel,
yaitu ada yang halus, kasar, berat, dan juga ada yang ringan. Yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari satu tipe batuan yang telah ada sebelumnya. Oleh suatu proses yang disebut metamorfosisme, yang berarti perubahan bentuk. Sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.